Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf sekali lagi, berturut-turut ya 2 minggu ustadznya tidak hadir. Kalau minggu kemarin itu konfirmasi dari Ustadz Fernando, beliau kurang sehat katanya, sakit perut dan sebagainya. Dan kalau yang hari ini itu belum ada kabar. Di hari Jumat sudah konfirmasi akan hadir, baik ketika dihubungi Ustadz Fatul Amamnya maupun ayahnya yaitu Ustadz Ahmad Ma'ruf, itu sudah mengingatkan untuk hadir. Qadarullah, apa karena akhir tahun kali ya? Akhir tahun jadi ada sesuatu atau gimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi ya cadangannya kalau nggak saya Pak Tohanya juga lagi nggak ada. Atau ada dari jamaah yang bisa, ayo dah biar gantian gitu ya. Kalau nggak ada saya bacain hadis lagi. Jadi saya bilang sama Pak Wawan, ya udah kalau begitu kita bacakan hadis lagi sekaligus. Ini jadi kesempatan untuk kita mengevaluasi majelis ta'lim kita di akhir tahun ini. Kira-kira apa yang ingin diperbaiki ke depannya, apa yang ingin ditingkatkan ke depannya, seperti itu. Nanti di akhir pas sesi diskusi ya tanya jawab, kita coba mengevaluasi akhir tahun ini. Mungkin ada masukan dari jamaah, kira-kira materinya perlu seperti apa gitu ya, ustadznya baiknya bagaimana gitu ya, atau format atau bentuk kajiannya, makasih loh, atau bentuk kajiannya baiknya seperti apa, seperti itu. Nanti ini kesempatan di akhir tahun ini untuk bisa kita meningkatkan di tahun yang akan datang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca kitab hadis, marilah kita doakan dengan membaca suratul Fatihah. Pertama kepada jamaah kita yang mungkin sedang sakit atau terkena musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit, angkat musibahnya, Allah berikan kesabaran. Kepada yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya dan Allah maafkan segala kesalahannya. Dan juga kepada penulis kitab hadis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak putus-putusnya. Ala hadiniya wa kuluniyatin solihah wa ila hadrati sayyidil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya Al-Mu'jam 47, kitab tentang ilmu. Al-Mu'jam 1, bab larangan mencari-cari takwil ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, peringatan agar menjauhinya dan larangan berselisih dalam Al-Quran. Hadis 6775. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim At-Tustari dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah berkata, Nabi SAW pernah membaca ayat, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran surat 3 ayat 7. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat ada orang yang mengikuti atau mencari-cari takwil sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadalah kalian terhadap mereka. Hadis 6776. Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari menyampaikan kepada kami dari Hamad bin Zaid bahwa Abu Imran Al-Jauni berkata, Abdullah bin Rabah Al-Ansari menuliskan kepadaku bahwa Abdullah bin Amr berkata, suatu pagi aku pergi menemui Rasulullah SAW, lalu terdengar dua orang sahabat yang berselisih tentang ayat Allah. Rasulullah SAW menemui kami dalam keadaan marah seraya bersabda, sungguh umat-umat sebelum kalian binasa karena berselisih tentang isi kitab. 6777. Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Abu Qudamah Al-Harith bin Ubaid yang mengabarkan kepada kami dari Abu Imran dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran selama hatimu tenang padanya dengan memahami maknanya. Apabila kalian berselisih tentang maknanya, berhentilah. 6778. Ishaq bin Mansur menyampaikan kepadaku dari Abdus Somad yang mengabarkan dari Hamman dari Abu Imran Al-Jauni dari Jundab bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran selama hatimu tenang padanya dengan memahami maknanya. Apabila kalian berselisih tentang maknanya, berhentilah. 6779. Ahmad bin Sa'id bin Sakhar Ad-Darimi menyampaikan kepadaku dari Habban dari Aban bahwa Abu Imran berkata, ketika kami masih kecil, Jundab pernah berkata kepada kami di Kufah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, matanya serupa hadis keduanya. Jadi Bapak Ibu di sini ini tentang ilmu. Dibuka hadis yang pertama dimasukkan oleh Imam Muslim di sini itu tentang Al-Quran, karena sebagai umat Islam maka induk dari segala ilmu bagi kita adalah Al-Quran, di mana ilmu itu langsung diturunkan oleh Allah melalui malaikat kepada Rasulullah SAW, dan itulah yang menjadi pedoman kita hingga akhir zaman. Dan di dalam Al-Quran ini ketika kita memahami ayat-ayat di dalamnya, ada dua jenis ayat, yaitu ayat-ayat yang memang dapat dipahami secara jelas, yaitu ayat-ayat
muhkamat namanya, yaitu ayat-ayat yang pokok. Ada juga ayat-ayat yang maknanya itu belum dipahami atau belum dapat ditangkap secara jelas. Mungkin secara waktu, secara takwil itu tidak bisa langsung dipahami. Beberapa bentuknya itu adalah ayat-ayat yang tidak ada arti secara bahasanya. Itu di awal-awal surat. Seperti di surat Al-Baqarah itu ada alif lam mim. Kemudian ada juga alif lam mim shad toha dan sebagainya gitu ya. Itu yang tidak disebutkan secara jelas. Nah, dalam menyikapi ilmu ini adab yang pertama ketika Al-Qur'an ini dibaca, tujuannya adalah agar memberikan kita ketenangan. Jadi tujuan daripada ilmu yang paling dasar adalah memberikan kita ketenangan. Ketika kita menghadapi Al-Quran dan menemukan ayat-ayat yang kita itu tidak paham, mutasyabihat ya, menurut jumhur ulama, jangan sampai dijadikan perdebatan di kalangan umat. Apalagi ketika itu ditafsirkan secara subjektif atau secara pribadi, maka berhentilah. Jadi inilah adab yang disampaikan kepada kita. Nah, kita sendiri kalau kita nih orang awam, ayat-ayat yang muhkamat aja belum tentu kita habis pelajarin. Nah, ini jadi tantangan bagi kita, dan kalau kita menemukan hal seperti ini maka berhentilah. Itu arahan dari Nabi SAW. Selanjutnya Al-Mu'jam 2, bab penentang yang paling keras. Hadis 6780. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Waki, dari Ibnu Jurayj, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah penentang yang paling keras. Al-Mu'jam 3, bab mengikuti ajaran kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis 6781. Suwaid bin Sa'id menyampaikan kepadaku dari Hafiz bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan kaum sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. 6782. Beberapa orang dari sahabat kami menyampaikan kepadaku dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Abu Ghassan Muhammad bin Muttarif yang mengabarkan dari Zaid bin Aslam dengan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Matanya pun serupa. 6783. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad berkata, Muhammad bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Maryam, dari Abu Ghassan, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, lalu dia menyebutkan lanjutan sanad seperti hadis sebelumnya. Matanya pun serupa. Al-Mu'jam 4, bab kebinasaan orang-orang yang melampaui batas. 6784. Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Hafiz bin Riyad dan Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Jurayj, dari Sulaiman bin Atik, dari Talaq bin Habib, dari Ahnaf bin Qais, dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang suka melampaui batas, bila mengucapkannya 3 kali. Nah, pada bagian ini kita dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang mempelajari ilmu. Ada orang yang penentang yang paling keras, ada juga yaitu tentang Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir jumhur ulama terkait dengan ilmu ini yang kita baca surat Al-Fatihah sehari-hari, itu kita di 2 ayat terakhir ya, ghairil
maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yaitu bukan golongan orang-orang yang kau murka kepada mereka, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Nah, alhamdulillah katanya hadir nih. Berarti tugas saya selesai nih, beban saya. Jadi orang yang ghairil maghdu, orang-orang yang dimurkai itu disematkan kepada kaum Yahudi karena menentang ayat-ayat Allah, bahkan menentang Allah. Dan orang-orang waladhdallin, yaitu orang-orang yang sesat dalam konteks ilmu, dalam kaitannya dengan ilmu, itu adalah orang-orang Nasrani karena adanya perubahan dalam kitab mereka seperti itu. Jadi itu kita diajarkan tentang sifat-sifat daripada pencari ilmu. Dan yang terakhir yaitu orang-orang yang melampaui batas. Ini kita diingatkan agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut ketika kita mempelajari ilmu. Alhamdulillah ustadznya sudah hadir. Walaupun saya menyampaikan sedikit, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Fathul Ahmad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.